Sultan Agung itu kan mengakulturasikan kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Walaupun ini sebenarnya terasa janggal. Kenapa? Karena kalender Jawa berdasarkan solar atau matahari, kalender Hijriah berdasarkan lunar atau bulan. Namanya matahari dan bulan itu tidak bisa disatukan. Sehingga akhirnya muncullah istilah aboge dan asopon. Nah, dalam perhitungan menurut pujangga Sultan Agung pada waktu itu, perhitungan aboge ini akan berubah setelah 120 tahun. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini masuk bulan Ruah gitu ya. Yeah. Nah, kalau dalam bulan Ruah ini kan ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ya. Biasanya banyak kita ke pesaran-pesarian, kita nyekar. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu anggota kita, namanya Mas Sutarwoko dari Gondang, Kabupaten Sragen. Rahayu Romo, ngapunten nyun tulung menawi kados wudu, siam, hari raya dan lain-lain pun dikupas nopo dereng Romo. Kados Rejab, Ruwah, Poso, Bado, Saban, Ramadan, ya. Sawal, Palguno, Noyo Wisoko asine nggih Romo nggih. Niku pun dibahas napa dereng. Masih banyak orang yang belum tahu Romo. Nah, ini pertanyaan dari Mas Sutarwoko. Ya, akan kita bahas ya dengan judulnya Tradisi Jawa Menjelang Bulan Wisaka. Ya. Tentunya banyak ini para pemirsa yang saat ini udah mulai mau nyekar ini, atau yang sudah nyekar, ada yang belum nyekar. Nah, monggo nyekar ke pesaran leluhurnya masing-masing. Ini merupakan tradisi-tradisi leluhur kita. Nanti akan kita kupas, karena kalau kita bicara siam itu bukan tradisi kita. Siam itu agama Islam. Nah, nanti kita akan pilah-pilah, karena memang saat ini terjadi akulturasi, sehingga akan kita pilah mana yang budaya Jawa, mana yang diakulturasikan dengan ajaran agama Islam. Tetapi di Arab sana pun nggak ada gitu loh, adanya cuma di Indonesia. Seperti contoh umpamanya tradisi bersalam-salaman ya. Orang Jawa bilang halal bihalal, itu kan di Arab malah tidak ada. Bahkan dalam sejarahnya itu tradisi halal bihalal itu malah yang menciptakan Bung Karno malahan. Nah, akan kita bahas, tapi ini kita dengarkan dulu ini Mas Anton mau nembang ini. Nah, silakan Mas Anton. Rahayu Sekar Kepangkur. Ya. Mingkar mingkur ing angkara akorana karnan mardi siwi sinawung resmine
kidung sinubo sinu karto mrikretarto pakartining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa siwa Buddha ageming aji rayu Anton. Bu Nani lanjut monggo. Nggih monggo. Nggih. Rayu. Kledang kae sapa sajak kaya wong sing tak tresnani bisa gawe tombo wong kang nandang wuyung rinten dalu amung sira ingkang bisa nambani lorone ati. Rahayu. Terima kasih ke Bu Nani dan Mas Anton yang sudah melantunkan tembang untuk pembukaan. Kita kembali ke pertanyaannya Mas Sutarwoko dari Gondang, Kabupaten Sragen. Nah, bagi para pemirsa kalau ada hal sesuatu yang ingin ditanyakan silakan. Memiliki ide tema apa yang akan kita bahas, bisa japri saya langsung atau diusulkan lewat grup WA kita. Seperti Mas Sutarwoko ini anggota kita di grup Rakat Prasojo Solo Raya. Kita saat ini ada beberapa grup ya, grup Rakat Prasojo 1, grup Rakat Prasojo 2, grup Baworoso, grup Rakat Prasojo Solo Raya, grup Rakat Prasojo Pamalayu. Anggota-anggota kita yang ada di Sumatera. Nah, ketika bicara tadi yang ditanyakan oleh Mas Sutarwoko, umpamanya tentang wudhu, ini bukan budaya kita. Kalau orang Jawa bilang reresik. Setiap kita mau ke punden memang harus reresik gitu. Reresik itu tidak hanya sekedar mandi ya, misalnya reresik. Nanti kita bahas. Terus wudhu bukan budaya kita, siam juga bukan. Terus seperti Rejab, Ruwah, Poso, terus Syawal, Saban atau Ramadan ini bukan. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang tradisi menjelang bulan Wisaka ya, di dalam budaya Jawa. Nah, di dalam tradisi Jawa ini Wisaka itu dari kata wisa dan ka. Wiso itu racun ya. Yang dimaksudkan wisoko itu adalah di mana pada bulan itu diharapkan semua racunnya hati, racunnya pikiran, racunnya perasaan, racunnya kita bersosial, bermasyarakat ini pergi. Wisoko, wiso itu racun ya. Terus ko itu pergi. Racunnya pergi, berarti apa? Kembali bersih gitu ya. Nah, wisaka juga bisa diartikan dari kata wi dan saka.
Wi ini berarti adalah sesuatu permulaan. Saka ini adalah tuntunan. Saka itu adalah pegangan. Saka itu adalah tiang kehidupan. Sehingga diharapkan pada bulan Wisaka ini kita kembali pada tuntunan leluhur kita, tuntunan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, untuk menuju ke bulan Wisaka, ini orang Jawa sudah memiliki tradisi dimulai. Ada yang mengatakan dimulai pada bulan Manggakala. Tapi yang paling banyak itu tradisi tadi dimulai pada bulan Naya. Bulan Manggakala ini dalam kalender Empu Bayun. Tapi kalau dalam kalender Sultan Agung, bulan Manggakala ini disebut Rejab. Kalau dalam kalender Hijriah menjadi Rojab. Ya. Nah, ini bulan Manggakala. Dari kata mangga dan kala. Ya. Mangga itu dipersilahkan. Kala itu waktu. Ya. Dalam bulan ini ada misalnya dimanggake soal waktu, dipersilakan soal waktu. Kita persiapan tentang waktu. Waktunya siapa? Ya waktu diri kita. Waktunya kita. Supaya kita mampu mengendalikan waktu. Kita mampu mengalahkan waktu. Jangan sampai kita dimakan oleh waktu. Dengan cara apa? Tradisi-tradisi Jawa pada bulan Manggakala. Ini biasanya kita dalam bulan Manggakala itu banyak reresik ya. Reresik diri, reresik jiwa, reresik pikiran dan sebagainya ya. Orang Jawa banyak melakukan ritual-ritual untuk dirinya. Ya, pada bulan Manggakala tadi. Persiapan untuk dirinya. Nah, setelah itu akan masuk pada bulan Naya. Bulan Naya dalam kalender Empu Bayun. Kalau dalam kalender Sultan Agung ini disebut bulan Ruwah. Atau kalau dalam kalender Hijriah itu disebut Sahban. Ya. Naya dalam bahasa Jawa kuno artinya Naya itu siapa? Naya itu siapa? Di sini bermakna apa? Siapakah diri kita? Siapa leluhur kita? Sehingga pada bulan Ruwah atau bulan Naya ini kita melakukan pencarian. Siapakah diri kita? Siapa kita ini, leluhur kita siapa? Kita keturunan siapa? Sehingga pada bulan Ruwah ini biasanya masyarakat Jawa ini nyekar. Jadi kalau pada bulan Manggakala itu cenderung pada internal diri kita, ya, sehingga kemarin saya dapat kabar teman naik Gunung Arjuno. Bagus itu pada bulan Manggakala. Mereka melakukan pencarian tentang siapa dirinya dengan cara naik gunung, melakukan ritual. Dan kita pun, ya, kita kemarin juga melakukan hal yang sama, ya, di Gunung Katu. Ini tanpa terprogram sebenarnya. Ya. Nah, setelah itu pada bulan Ruwah, ya, bulan Naya, masyarakat Jawa cenderung mencari pencarian siapa leluhurnya, nyekar. Jadi bagi para pemirsa yang belum nyekar, ayo nyekar ke leluhurnya, dicari. Oh, ini pesariannya bapak ibunya, pesariannya Simbah, pesariannya Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Wareng, Mbah Udeg-udeg, Mbah Gantung Siwur dan sebagainya. Itu bulan Naya, bulan Ruwah. Ya. Nah, setelah bulan Ruwah, ini adalah bulan Palguna dalam kalender Empu Bayun. Kalau dalam kalender Sultan Agung itu adalah bulan Poso. Kalau dalam kalender Hijriah itu bulan Ramadan. Ramadan dengan siamnya atau saum di dalam ajaran Islam. Nah,
Setelah itu baru bulan Syawal atau dalam kalender Jawa disebut Wisaka. Ini nah supaya ini lebih gayeng ya, tekondo takon ya, sambil kita jelaskan hal itu. Mau dimulai dari siapa dulu? Penanya, monggo. Ya. Rahayu. Tadi saya itu mendengar ada bulan Manggakala, bulan sampai saya catat ini, bulan Naya, bulan Palguna, Wisoko. Itu saya kok baru kenal ini itu bahasa apa. Terus untuk ngekar itu sebetulnya tradisi kita memang. Itu suatu keharusan. Ya, tapi kan yang ngekar itu bukan dari kita saja, mereka yang agama Dayo itu juga ngekar itu. Apa mereka juga punya tradisi seperti itu? Ya, sementara itu dulu. Rahayu. Pak Ki mau tanya kan? Mas Joni. Rahayu. Saya tidak membahas terkait di bulan ya. Maksudnya oke lah, masing-masing pendekatan yang menciptakan ini acuan ini. Ini dia punya istilah sendiri-sendiri. Nah, artinya selanjutnya bagaimana kita memahami itu dalam menjalankan kesehariannya. Saya justru lebih menekankan ke esensi dari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Trimo tadi dan juga Bu Nani. Artinya gini, nyekar di bulan apa tadi Pak? Bulan Naya. Bulan Naya ya. Nyekar artinya mencari siapa leluhurnya. Kan ini bentuk respek kita sebagai putra waya lah intinya ya. Kita bisa terlahir ke dunia ini ya berkat beliau. Jadi bentuk respek kita putra wayah ke leluhur kan seperti itu. Nah, namun di sini ada pertanyaan yang perlu dijelaskan. Leluhur ini artinya kan pasca sekolah bumi selesai, memang secara jasad fisiknya dimakamkan di situ yang bahkan sampai sekarang masih ada candinya, apa namanya itu, Kijing ya. Memang masih ada. Namun kalau kita mencermati lebih detail, apakah secara energi masih berdiam diri di situ? Nah, dalam tanda kutip karena ini pendekatan dari terminologi Jawa, ya artinya saya sih percaya nggak di situ lagi. Kalau menurut saya. Nah, namun bagi yang semasa hidupnya secara framing di mindset otaknya menunggu pengadilan hari Armageddon ya mungkin masih di situ. Nah, namun dalam terminologi Jawa saya mencoba melakukan pengkajian dari pendekatan itu karena kan istilahnya masuk di alam kelanggengan ya. Nah, saya kira nggak di situ lagi. Nah, terkait dengan aktivitas yang nyekar tadi dengan yang sudah di alam kelanggengan tadi, nah secara sinkronitas atau yang terkait hal itu mohon dijelaskan. Matur nuwun. Terima kasih Mas Joni. Mas Hadi, ini Mas Hadi
Udah nyekar belum? Rahayu Romo. Nggih, rahayu Mas Edi. Ini saya baru tahu kalau bulan ini bulan untuk nyekar. Nggih. Baru tahu ya ini. Baru tahu. Iya. Saya sendiri juga belum nyekar. Belum nyekar. Ini. Besok nyekar. Iya. Yang ingin saya tanyakan, cara resik di Jawa itu seperti apa? Nah, kalau tadi seperti wudhu itu kan memang bukan dari Jawa. Iya. Yang dari Jawa itu resiknya seperti apa? Kalau umpamanya kita mau ke leluhur. Yeah. Terima kasih Mas Hadi, Mas Anton. Rahayu Romo. Yeah, rahayu Mas Anton. Mengenai setiap bulan di dalam ilmu Jawa berarti mempunyai arti makna tersendiri dan memiliki keistimewaan masing-masing setiap bulannya. Untuk mengetahui dasar apa yang dipakai, mengetahui dalam satu bulan itu ada keistimewaan ini, itu aja Romo penjelasan. Terima kasih Mas Anton. Oh, Bu Nani. Kurang penyegar perasaan. Tadi itu mau tanya gini loh, pada saat kita berkunjung ke makam itu doa apa sih yang kita ucapkan pada saat kita berkunjung ke makam nyekar itu? Kan kadang ada, kalau saya nyekar bersama itu kadang memang elus-elus lisannya, terus sambil menebar bunga gitu. Nah, arti bunga pada yang kita persembahkan itu, apakah itu hanya sebagai tanda bahwa iki wis diparani anak putune apa gitu, atau itu memang mengandung arti? Matur nuwun. Matur nuwun Bu Nani. Dari Mas Anton tadi, setiap bulan itu ada keistimewaannya sendiri. Ini terkait dengan pertanyaan Bu Nani yang pertama tadi. Kok baru tahu ya ada bulan Manggakala, bulan Naya, bulan Palgunan. Sebenarnya bagi anggota Rakat Prasojo ini pasti sudah tahu gitu, karena kita setiap tahun kan cetak kalender ini. Nah, ini kalau kita simak kan sudah paham di sini. Di sini sebagai contoh ini Rejab dalam kurung Manggakala. Rejab ini adalah kalender Sultan Agungan, Manggakala adalah kalender Empu Bayun. Sehingga di sini kalender Jawa 1958 garis miring 2936. 1958 adalah kalender Sultan Agung, 2936 adalah Empu Bayun. Nah, ini Rejab Sultan Agung, Manggakala, Empu Bayun. Yang ini Ruwah Sultan Agung, Naya adalah Empu Bayun, dan begitu dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara tentang kalender, dari bahasa Jawa kuno artinya dari kata kalaider, waktu yang berputar ya. Nah, jadi kalender itu dari bahasa Jawa, kalaider, kala itu waktu, ider itu berputar. Nah, memang kalender itu kan terus berputar toh. Kemarin dari Desember ya kembali ke Januari gitu. Terus almanak ya. Penanggalan ya, almanak itu penanggalan ya. Nah, yang namanya almanak, penanggalan, kalender ini kan adalah suatu perhitungan masa yang disepakati bersama. Sehingga ini jadi pertanyaannya Mas Doni ketika tadi belum rekaman. Nah, kemarin dulu ya, ratusan tahun ya, Sultan Agung itu kan mengakulturasikan kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Walaupun ini sebenarnya terasa janggal. Kenapa? Karena kalender Jawa berdasarkan solar atau matahari, kalender Hijriah berdasarkan lunar atau bulan. Namanya matahari dan bulan itu tidak bisa disatukan. Sehingga akhirnya muncullah istilah aboge dan asopon. Nah, dalam perhitungan menurut pujangga Sultan Agung pada waktu itu, perhitungan aboge ini
akan berubah setelah 120 tahun. Nah, tetapi faktanya hukum tertinggi itu adalah hukum alam. Sebenarnya saat ini perhitungan aboge itu sudah harus bergeser sebenarnya. Tetapi masyarakat dan manusia-manusia itu kan merupakan bagian dari alam. Hukum tertinggi adalah hukum alam. Yang jelas itu sebenarnya akhirnya sampai detik ini yang berlaku tetap aboge. Masyarakat kita tidak mau berpindah ke asopon yang lebih cenderung seperti hijriyah. Dan ini merupakan, kalau saya cermati, merupakan bentuk perlawanan orang-orang Jawa yang sebenarnya mereka tidak begitu sepakat dengan ajaran Dayo. Ya. Sehingga kalau dalam tulisannya ini wakil ketua kita, yaitu Pak Buyung Kaneko Waluyo, ketika Sumatera ya, ketika Melayu, ketika Minang kedatangan Islam, mereka jadi Islam. Batak kedatangan Kristen, menjadi Kristen. Ya. Tetapi ketika Islam datang ke Jawa, bukan Jawa menjadi Islam, tetapi Islam menjadi kejawen. Ada perbedaan yang cukup lumayan signifikan, tetapi jarang orang mau mencermati. Contoh gini, Minangkabau ini tradisinya, budayanya adalah budaya matrilineal, matriarkat, garis ibu. Sementara agama Islam ini cenderung patriarkat, maskulin. Nah, ketika orang Minang kedatangan agama Islam serta merta berubah total, ya, menjadi lebih cenderung ke maskulin. Ya. Orang Minang kedatangan Islam menjadi Islam. Bahkan banyak tokoh masyarakat mengatakan ketika orang Minang itu ganti agama menjadi non-muslim, mereka mengatakan, oh ini mantan orang Minang. Sampai viral kemarin saya lihat di medsos itu. Karena Minang cenderung menjadi Islam. Bahkan ketika ada ini Alkitab, ya, Injil di bahasa Minang kan, ini banyak yang protes, nggak boleh, Minang harus Islam katanya. Nah, tetapi ketika Islam masuk ke tanah Jawa, bukan orang Jawa jadi Islam, tapi Islam menjadi kejawen. Sehingga banyak sekali tradisi-tradisi tadi sebenarnya di Jazirah Arab tidak ada. Contoh tadi tradisi nyekar, ini tidak ada di Arab, tidak ada. Nyekar itu kan memang dari kata sekar, bunga. Ya. Nah, pada bulan Naya, bulan Ruah, kepesarean. Ya. Tadi yang dikatakan oleh Mas Doni. Leluhur kita dulu, ajaran Jawa kan tidak mengenal kubur, tidak mengenal kata kuburan, tidak mengenal kata makom atau makam, tidak ada. Karena makam dan kuburan ini bahasa Arab. Di dalam ajaran Jawa tidak dikirim mindset orang kalau mati menunggu di kuburan, menjadi penghuni kuburan, ya, sampai menunggu kiamat atau Armageddon. Ajaran Jawa tidak seperti itu. Ajaran Jawa adalah ketika kurungannya manuk, ya. Jadi tubuh manusia itu dianalogikan adalah kurungannya manuk. Ketika kurungannya manuk jebol, ya manuknya meber, burungnya terbang kembali ke alam semesta. Tidak menunggu di kuburan, menunggu tiba datangnya hari kiamat atau hari Armageddon. Sehingga kalau tradisi Jawa kok ini ke kuburan gitu loh. Ini kan semacam akulturasi. Karena kuburan ini tradisi Islam. Jawa tidak mengenal kuburan. Nah, zaman dahulu sebelum ada ajaran Islam masuk, ini kan ke punden.
Di punden pun dengan nyekar juga, tetapi konsepnya bukan bunganya itu ditaburkan. Kalau sekarang itu kan seperti yang disampaikan Bu Nani tadi, bunganya ini kan ditaburkan. Sehingga saat ini ada istilahnya tabur bunga di Taman Makam Pahlawan kan gitu ya. Nah, kalau ke punden ini bukan bunga yang ditaburkan, tetapi merupakan bentuk sesaji. Bentuk misalnya ubur rampe sesaji yang merupakan bentuk sastro jendro gitu, ya. Nah, jadi ke punden membawa bunga. Ya. Kalau saat ini ya kita ke kuburan, apakah energi dari leluhur kita tuh tinggal di situ? Bisa jadi ya. Karena semasa hidupnya kan tergiring mindset ini. Tergiring mindset oleh ajaran Dayo. Kalau orang mati itu menjadi penghuni kuburan, menunggu hari kiamat, hari Armageddon. Ya. Kalau ajaran Jawa tidak, karena di dalam ajaran Jawa itu tidak mengenal Armageddon, hari kiamat tidak mengenal. Karena ajaran Jawa berdasarkan serateles alam semesta. Dan alam semesta itu selalu berproses. Alam semesta berproses untuk memperbaiki diri. Sehingga ketika ada bencana alam, ini adalah bentuk alam itu memperbaiki diri. Sangat berbeda dengan ajaran Dayo. Ketika terjadi bencana alam itu dianggapnya apa? Dianggapnya Tuhan murka. Dianggapnya Tuhan memberi hukuman kepada manusia. Ajaran Jawa tidak menganggap seperti itu. Ketika terjadi bencana alam itu adalah bentuk alam memperbaiki diri dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Sehingga pertanyaannya Mas Dun tadi, kalau kita nyekar ke situ, ke kuburan tadi, apakah kira-kiranya energi leluhur kita ada di situ? Ya bisa jadi iya, karena semasa hidupnya sudah tergiring mindset oleh ajaran Dayo untuk menjadi penghuni kuburan. Tetapi kalau semasa hidupnya dia masih ngugemi ajaran Jawa, tentunya tidak di situ. Nah, kita ke kuburan hanya dalam bentuk merupakan napak tilas. Dulu raganya leluhur saya, leluhur kita itu dikubur di situ. Energinya sudah tidak di situ. Hanya bentuk penghormatan napak tilas. Terus sekiranya bagaimana cara kita resik tadi Mas Hadi? Kalau setiap bulan ada keistimewaan ya Mas Anton tadi sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan ya. Mas Hadi, bagaimana cara kita resik? Nah, kalau di dalam budaya kita resik itu biasanya ya mandi ya. Kadang-kadang bahkan pakai bunga. Tidak hanya sekedar cuci tangan, cuci muka ya. Kenapa? Karena alam semesta kita itu kaya raya soal air. Jadi resik ya mandi. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu ketika Mas Hadi ikut ritual di Sumber Jodoh kan kita mandi. Bukan sekedar cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Nah. Itu caranya resik. Nah, biasanya kalau perlu pakai mandi bunga. Kemarin kan mandi bunga di Sumber Jodoh Mas Hadi. Karena bunga tadi merupakan bentuk menghilangkan energi negatif, membersihkan energi negatif, mendatangkan energi positif. Ya. Saya pernah melakukan sebuah uji coba kecil-kecilan. Saya mengambil air dari sumur 2 gelas. Saya taruh di tempat tertentu. Yang satu di sebelahnya saya kasih bunga, yang satu tidak. Yang tidak saya kasih bunga, hanya kurun 3 hari itu sudah keluar uget-uget. Sudah keluar jentik-jentik. Tetapi yang ada bunga itu tidak ada jentik-jentiknya. Itu nyata. Bunga itu mampu membersihkan dan menolak energi negatif.
Ini untuk reresiknya. Nah, sehingga kalau Mas Hadi tadi belum nyekar ya nanti nyekar ke leluhurnya. Reresik ya udah mandi pakai bunga, terus nanti bawa bunga napak tilas ya, di mana leluhur kita pernah dikuburkan di situ. Untuk bunga di situ tadi merupakan bentuk penghormatan pada leluhur. Kita bukan menyembah leluhur, kita memberi penghormatan, kita perlu kita puja, ketika kita muliakan leluhur tadi, bukan kita sembah. Terus dengan kita taburkan bunga memang untuk ini membersihkan dan menolak energi negatif ke situ. Karena memang di aku itu tidak. Mayat manusia itu kan merupakan sampah untuk bumi ini. Karena itulah leluhur kita dulu, kalau orang meninggal itu tidak dikubur, tapi moksa. Moksa, ada moksa independen, ada moksa dibantu, yaitu dibakar, diure. 4 anasir alam itu diure. Terus pertanyaannya Bu Nani yang kedua, apa doa kita ketika kita itu pergi ke kuburan? Ya, pertanyaannya gini, harus kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini tega nggak kalau leluhur kita tuh jadi penghuni kuburan itu, menunggu Armageddon ya? Kasihan ya. Nah, kalau kasihan berarti apa? Ya kita doakan supaya dia ini melanjutkan perjalanannya. Jangan sampai menunggu kuburan. Ya. Jangan sampai dia menjadi penunggu kuburan. Karena konsep Jawa dengan konsep ajaran Dayu kan beda. Ya. Ya, kita tidak menjelek-jelekan ajaran Dayu, tidak. Ini sebuah perbandingan gitu loh. Kalau ajaran Daya, orang itu kan dikirim mindsetnya kalau mati menjadi penghuni kuburan, menunggu nanti diadili katanya. Nanti diadili, ya katanya yang banyak jeleknya ke neraka, kalau yang banyak baiknya ke surga. Ya. Nah, sementara zaman pengadilan ini kapan? Nggak jelas. Kita mau dikumpulkan di sebuah daratan padang yang luas itu di mana? Kapan? Terus kita diadili itu kapan? Ya. Kan sesuatu yang nggak jelas kapannya itu tadi gitu loh. Nah, kalau ajaran Jawa nggak seperti itu. Ajaran Jawa diajarkan kepada kita apa? Ketika kurungan manuk jebol, kita harus melanjutkan perjalanannya, tidak menunggu di situ, tidak menunggu di kuburan tadi. Sementara karena setelah maraknya ajaran Dayo, masyarakat kita ini digiring oleh para sales-sales ajaran Dayo. Katanya kalau kita meninggal ya, kita akan menjadi penghuni kuburan sambil menunggu diadili hari Armageddon tadi, ya, hari kiamat tadi. Ya. Nah, sehingga karena kita digiring seperti itu, sehingga tidak menutup kemungkinan saat ini kalau kita pergi ke kuburan itu kan banyak sekali energi-energi di situ. Energi-energi tadi menunggu raganya di situ. Sehingga kalau kita pergi ke kuburan ya, walaupun kita orang awam ya, itu pasti merinding. Karena berbenturan energi antara energi kita sebagai sumber getaran elektromagnetik karena kita masih hidup dengan energi yang tadi, yang nunggu-nunggu tadi. Sehingga kalau bagaimana doa kita kalau kita pergi ke kuburan? Karena tadi jawabnya kita tidak tega leluhur kita menjadi penghuni kuburan, ya kita doakan rilakno ragamu. Mane kita berdoa, duh eyang monggo panjenengan jengke lampah panjenengan. Jenengan rilakne raganiro. Ampun ojo owel kalian raganiro. Rilakno raganiro. Lajengaken lampah iro. Manunggal mring Gusti yang sukma kawekas.
Kalau kita masih hidup, salah satu doa kita kan sukmo sejatine ingsun reksana raganiro, karena kita masih hidup. Nah, nanti kalau kita sudah ragani sudah tidak bisa kita pakai, ya rilakno raganiro. Ojo direksa, wis wayahe ya. Ya, jangan sampai kita menjadi penghuni kuburan dengan waktu yang tidak jelas kapan gitu. Nah, ini doanya. Dan akan lebih baik lagi kalau diadakan semacam ruatan ya, penyempurnaan sukma. Ini salah satu anggota kita yang ada di Binjai. Itu kalau nanti kita mengadakan ritual ke Pamalayu, dia minta tolong ke kita untuk melakukan ritual penyempurnaan sukma untuk bapak ibunya. Ya. Saya usahakan nanti kita ke sana. Itu udah ada lagi pertanyaannya? Yeah. Tadi dikatakan bahwa doa untuk leluhur Yeah. rilakno rilakno Yeah. raganiro Relakan. Itu memang bahasa Jawa, Mas. Jadi bahasa Indonesia relakan itu kan bahasa Jawa, rilo. Saka tembung rilo itu kalau bahasa Arabnya kan ikhlas. Tadi tidak lilakno, tidak nggih. Bukan, rilakno. Relakan raga Anda, ragamu ya. Untuk melanjutkan perjalanan. Ya, perjalanannya kan kemarin sudah pernah diterangkan. Yeah. Jadi yang tinggal itu kan hanya ibarat kurungan jebol manuk miber. Itu yang dimaksud raganya kan manuk tadi. Raga itu ya enggak sukmanya. Sukma yang itu manuknya. Kok angel rilakno. Sukmo. Rilakno raganiro. Nah, berarti yang tetap di kuburan itu kan kurungan ya. Iya, kurungan ya rogone. Okay. Lah, itu terus gimana itu? Kurungan itu Amoh. Ya, itu rusak, itu sudah membaur dengan tanah. Maksud akhirnya menjadi membantu penyuburan tanah ya di situ ya nanti. Tapi kalau sukmanya itu ya sudah bablas gitu ya. Harus melanjutkan perjalanan. Sehingga doa kita sukmo sejatine manipento yang drono, contoh gini. Sukmo sejatine yang drono rilakno raganiro. Panjenengan sumangga nglajengaken lampah paduka. Aja awel marang raganiro, aja mbok tunggoni raganiro. Awel itu awal itu rela, supaya rela untuk meninggalkan raganya gitu lah. Nggih. Bali om marang Gusti. Nggih, ya jadi kembali napa niku manunggala mring Gusti yang sukma kawekas. Nggih. Mungkin Mas Anton mau nambah. Mas Doni mau tambah, nggih. Mas. Melanjutkan sedikit terkait ketika kita nyekar ke makam, artinya barangkali ada leluhur terdahulu yang sempat terdogma, yang akhirnya membentuk framing di mindset otaknya, menunggu Armageddon tadi Nah, artinya mengantisipasi itu sebagai putra wayah, artinya bekti kita ke leluhur dengan mendoakan tadi, artinya kan harapannya biar segera direlakanlah si jasad itu, raganya, dan kembali ke Gusti. Di situ hanya cukup seperti itu atau ada tata cara yang lebih kompleks seperti ritual penyempurnaan sukmo? Napa pripun? Makaten. Terima kasih Mas Doni. Jadi kalau bisa ya diadakan ritual penyempurnaan sukma.
Ya, kalau paling enggak namanya biasanya orang Jawa, kalau orang Tengger itu kan entas-entas ya, 1000 hari. Misalnya kehancuran terakhir dari raga tadi gitu loh. Nah kalau mamanya kemarin kita pas 1000 harinya leluhur kita tadi belum sempat melakukan ritual penyempurnaan sukma, ya diadakan secepatnya ritual penyempurnaan sukma. Kalau sudah ya sudah. Nah sementara nyekar ini kan biasanya tiap tahun kita ini. Nah kan kita mendoakan, cukup dengan doa tadi. Ukur rampe yang perlu dipersiapkan apa saja kalau penyempurnaan? Sampun. Terkait ritual upacara ya penyempurnaan sukmo itu dalam sudut pandang ini Jawa, uporambe yang perlu dipersiapkan apa saja, terus terkait waktu pelaksanaan juga. Matur nuwun. Terima kasih Mas Doni. Jadi kalau uporampenya ini di video kita ada beberapa yang sudah membahas itu bagaimana ritual penyempurnaan sukma. Jadi uporampenya apa saja, salah antara lain gini, bubur poncowarno, bubur sengkolo, terus air di dalam kendi, terus kembang setaman, kembang telon, terus burung sejumlah usia minimal 5, tapi kalau bisa sejumlah usia, terus cok bakal basah, cok bakal kering. Nah, ini beberapa nih saya, terus dupa dan lainnya. Terus kapan dilaksanakan? Ya lebih cepat lebih baik. Kalau leluhur kita sudah lama meninggalnya, kan kasihan gitu loh. Lebih cepat lebih baik. Kalau enggak ya itu tadi pas 1000 harinya biasanya. Atau biasanya kita ambil geblake pas meninggalnya. Peling. Ya peling pas meninggalnya. Ya. Kalau peling itu kan biasanya kan 1 tahun sekali. Nah ini geblake, berarti umpamanya meninggalnya sebagai contoh 1 paing, ya kita ambil 1 paingnya. Ya. Apakah biayanya mahal? Enggak juga gitu loh. Yang mahal itu ketika kita melakukan ritual tadi bersamaan kita ngundang tetangga. Yang namanya ngundang tetangga ya kasih makan, ngasih berkat, ya ngasih lain-lain lah. Nah. Tapi kalau untuk penyempurnaan sukma sendiri kan enggak begitu mahal sebenarnya. Ya. Ini bisa dilaksanakan ini untuk para anggota Harakat Prasojo dan juga para pemirsa kalau ingin mengadakan ritual penyempurnaan sukma. Jadi ada lagi, Bu Nani mau tanya ya, Kenapa sih kok harus ada penyempurnaan? Apa itu memang kurang sempurna atau gimana? Dan bagaimana untuk mengetahui indikatornya? Iya, kok tahu kalau memang sukma itu belum sempurna gitu, maksud saya seperti itu. Nah itu waktu berapa tadi sudah dijelaskan. Itu kan maksudnya tadi boleh tiap tahun boleh. Nah itu ketahuannya kalau itu belum sempurna itu sampai berapa bulan, berapa tahun gitu. Terus akhirnya dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Nah, kenapa kita perlu melakukan penyempurnaan sukma? Karena satu itu memang tradisi ya. Yang kedua itu ketika leluhur kita dulu dengan datangnya ajaran Dayo dan digiring mindsetnya, di framing ya, untuk nanti kalau meninggal itu menjadi penghuni kuburan. Dan itu kan menurut ajaran Dayo gitu loh. Yang perlu dipertanyakan pada hati nurani kita, kira-kira kita tega nggak melihat leluhur kita itu jadi penghuni kuburan? Loh kalau kita merasa fine-fine aja, baik-baik saja, ya silakan, enggak apa-apa kok. Tidak melakukan ritual itu nggak apa-apa. Ya. Ini kan jawabannya kan pada hati nurani kita masing-masing. Subjektif mas. Ya. Subjektif lah. Kalau istilahnya Mas Doni. Ya. Kita mau melakukan atau tidak terserah kita gitu loh.
Karena kalau dalam perspektif ajaran Dayo, leluhur kita tadi, masyarakat kita digiring kalau meninggal nanti jadi penghuni kuburan. Biar enggak jadi penghuni kuburan. Nah pertanyaannya pada hati nurani kita tega enggak? Ya jelas enggak tega. Nah kalau enggak tega kita adakan itu, gitu loh. Ritual itu, gitu loh. Dan ini kan merupakan bentuk perspektif suatu spiritual culture masing-masing. Nah, bagaimana indikatornya? Nah, indikatornya gini. Kalau leluhur kita itu belum sempurna, itu biasanya sering kali kadang-kadang ngimpeni. Atau kalau kita sedang pergi nyekar, ini selalu ada benturan energi antara energi kita dengan energi leluhur kita tadi. Tapi kalau leluhur kita tadi sudah sempurna, sudah manunggaling kawula Gusti, ketika sang daya hidupnya si leluhur kita tadi sudah manunggal kembali ke sang maha hidup, energi sudah kembali ke sang maha energi, ya tentunya tidak ada lagi benturan. Ya. Cenderung energinya lebih soft, lembut ya. Sehingga kalau kita pergi ke ini tadi kan tinggal petilasan. Karena sukmanya kan sudah manunggal ya, Mas. Kita datang ke situ tuh terasa damai. Terasa Mas nek ojo ini ora merinding gitu ora. Nah, kan sengkring-sengkringe. Nah, ora sengkring-sengkringe, ora merinding, ora terasa ada sesuatu yang ya mengkorok istilahnya gitu. Nggih. Itu indikatornya gitu loh. Nah kalau kok seperti itu ingin disempurnakan ya monggo, itu kan kembali ke perspektif kita masing-masing. Iya Mas Joni, betul. Artinya ketika dilakukan ritual penyempurnaan sukma, ini artinya leluhur yang secara keseluruhan gitu. Maksudnya bukan hanya yang ini secara keseluruhan secara global gitulah intinya. Yang tercakup maksudnya. Seperti itu nggih maksudnya. Yang kita sempurnakan tentunya kan leluhur kita yang bersangkutan. Bukan secara global ya. Cuman kalau kita lihat kronologi sejarah, leluhur kita yang tergiring mindset ya, kena framing ya. Kalau meninggal nanti jadi penghuni kuburan itu kan baru-baru saja. Kalau leluhur kita yang sebelumnya kan enggak. Ya tentunya yang perlu kita ritualikan ya itu tadi cuma leluhur beberapa itu aja. Sing kepleset sing kepleset itu. Yang kalau dalam istilahnya itu kan mereka yang sudah murtad itu tadi gitu loh. Murtad dalam artian sudah keluar dari habitatnya gitu. Wong kita ini banteng kok kita ini menjadi onta gitu loh. Ya. Kalau untuk melakukan ritual penyempurnaan sukma secara massal, itu memang ya bisa juga diadakan. Saya pernah 2 kali mengikuti ritual penyempurnaan penyempurnaan sukma secara massal di padepokannya Guru Semeru waktu itu 2 kali. Secara massal beliau mencoba menyempurnakan sukma dari korban peristiwa tahun 65. Ya. Kolektif. Bareng-bareng waktu itu yang datang banyak orang. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, Banten, dari Bali banyak berdatangan waktu itu. Ya. Ada lagi Mas Antan, Mas Doni? Ampun, Mas Hadi? Mas Hadi udah ini nyekar ya? Mas Anton nyekar? Nah, para pemirsa yang saya hormati, sekarang bulan Naya. Yang belum nyekar, ayo nyekar. Siap. Sambil doakan leluhur kita. Kasihan kalau mereka jadi penghuni kuburan. Dites dulu Bu Nani, sengkring nomor. Jadi tradisi menjelang bulan Wisaka tadi ya. Dan ini tadi yang kita bahas malah banyak bulan ruahnya, ini bulan Naya. Nah, terus setelah itu bulan Palguna.
baru setelah itu bulan Wisaka. Ini berseri ini karena udah kalau begitu para pemirsa coba nanti season lain kita bahas bagaimana tradisi pada bulan Palguna. Terus nanti bulan Wisaka. Ini tadi kan kita lebih banyak di bulan Naya. Kita nyekar ke leluhur. Nah, berarti berseri, tunggu tanggal mainnya para pemirsa. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tradisi menjelang bulan Wisaka. Tradisi masyarakat Jawa atau tradisi Jawa menjelang bulan Wisaka. Mudah-mudahan mampu memberikan penjelasan, pencerahan pada kita semua, khususnya pada Mas Sutarwoko di Gondang, Kabupaten Sragen. Kalau Mas Sutarwoko belum nyekar, ayo nyekar. Kalau belum melakukan ritual penyempurnaan sukma, ayo melakukan ritual penyempurnaan sukma. Nah, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.